Cinta adalah karunia-Nya bila dijaga dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Summa amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 sifat yang merusakkan diri kita. Apa saja itu? Pertama, sukhun muta', yakni sifat kikir yang dituruti. Nah, sifat kikir yang dituruti ini maksudnya adalah orang yang bakhil. Memang di dalam diri setiap manusia itu ada perasaan untuk mencintai harta bendanya. Nah, tentu di dalam batas-batas yang wajar, kecintaan terhadap harta benda ini bisa ditoleransi atau bisa dimaklumi. Tetapi kemudian ketika kecintaan terhadap harta benda ini sudah sampai pada tahap berlebihan, maka ini akan merusakkan diri kita. Maka saudara-saudara sekalian, kita akan mendapati banyak sekali, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang mengecam sifat bakhil ini. Di antaranya, misalnya bahkan Rasulullah sampai bersabda, tidak akan ada di dalam satu hati, tidak akan berkumpul dalam satu hati, yakni keimanan dan sifat bakhil atau kikir. Ya, karena memang orang yang beriman itu percaya bahwa rizki itu di tangan Allah, percaya bahwa apa yang kita sedekahkan itu pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik, ya. Percaya bahwa Allah yang telah mengatur semua kehidupan kita. Sementara sifat kikir, sifat bakhil itu adalah sifat di mana seseorang itu tidak percaya terhadap Allah sebagai yang maha memberi rizki. Dia khawatir miskin, dia khawatir hartanya berkurang, dia khawatir menjadi fakir dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah juga menegaskan, meyakinkan kepada kita semua di dalam salah satu hadis, ya, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Harta seseorang itu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Itu. Nah, maka sifat kikir ini adalah sifat yang merusak, sifat yang membuat kita menjadi enggan berbagi. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu cintanya terhadap al-khair. Al-khair di sini maknanya adalah harta. Ya, lasyadid, kadang-kadang terlalu berlebihan. Gitu. Maka agar diri kita tidak rusak, hidup kita tidak rusak, mari kita tinggalkan sifat kikir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahawan musba', hawa nafsu yang dituruti. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang hawa nafsu, ini luas sekali tentu saja. Apakah nafsu itu nafsu syahwat? Apakah nafsu itu misalnya berlebihan di dalam makan? Apakah nafsu ini berlebihan di dalam berbicara? Apakah nafsu ini berlebihan di dalam, atau misalnya sifat amarah? Ya, itu semua masuk di dalam kategori hawa nafsu. Nah, kata Rasulullah tadi dalam hadis, ketika hawa nafsu ini diperturutkan, diikuti, ya, maka itu menjadi merusakkan diri kita. Coba kalau kita ingin marah, kita perturutkan dalam bentuk kemarahan, ya. Kalau kita ingin makan banyak, kita makan sebanyak-banyaknya. Kita ingin minum, kita minum sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya. Nah, maka para ulama mengatakan syifa'un nafsi qahru aduwiha. Obat bagi jiwa itu adalah memaksakan yang sebaliknya. Bagaimana itu prakteknya? Kalau kita ingin makan banyak, coba kita rem. Kalau kita ingin minum, coba kita rem.
Kita ingin belanja, coba kita rem. Kita ingin marah, coba kita rem. Ya, ada hal yang memancing mata kita untuk melihat dan itu tidak baik, coba kita rem. Ya. Nah, itu semua adalah cara agar kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Ya, maka ini yang kedua. Kalau kita tidak ingin merusak diri kita, jangan sampai hawa nafsu ini kita perturutkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu adalah wa i'jabul mar'i binafsihi, yakni orang yang ujub terhadap dirinya sendiri. Hati-hati, ini tipuan setan level tinggi bagi orang-orang yang beramal. Setan itu di dalam menggoda manusia itu tidak pernah berputus asa, mulai dari sebelum dia beramal, di tengah-tengah dia beramal, sampai ketika dia sudah selesai beramal dengan sempurna pun, setan masih masuk menggoda kita, misalnya dengan menyelipkan rasa bangga dalam diri kita. Ah, amal saya sudah sempurna. Ah, amal saya, kalau fulan itu dibandingkan amalnya dengan amal saya, tidak ada apa-apanya. Ah, amal saya sudah paling baik satu RT misalkan. Nah, ini adalah perasaan-perasaan bangga terhadap amal kita yang justru bisa merusakkan amal kita. Maka hati-hatilah saudara-saudara sekalian. Kita beramal ikhlas karena Allah, dan kemudian ketika kita sudah selesai melakukan amal itu, tawakallah kepada Allah, biar Allah yang menilai dan membalas semua amal kita. Dan jangan pernah merasa bahwa amal kita yang paling sempurna dan amal orang lain itu tidak baik. Jangan pernah merasa seperti itu, sebab itu merusakkan diri kita. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menghindari 3 sifat yang merusak itu, sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.